Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pencerahan hati. Teriring doa untuk kita semua senantiasa selalu dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rahasia di balik muhasabah. Kita akan mengetahui betapa siapa sesungguhnya diri kita jikalau kita sering dan terus selalu berupaya untuk muhasabah, introspeksi, mawas diri, seraya mengevaluasi hal ihwal dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, apa yang sudah kita perbuat. Maka di balik muhasabah terbentang rahasia akan diri kita sendiri masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demikian Sayyidina Umar menuturkan, hisab-hisablah dirimu sebelum kelak diadakan hisab terhadap dirimu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surah Az-Zariyat ayat yang ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu tidak kau lihat, tidak kau perhatikan, tidak kau renungkan. Muhasabah di balik itu semua terdapat rahasia diri kita. Yang pertama, rahasia terkait dengan segala perintah-perintah Allah. Jujur, sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaupun sudah, jujur, sudahkah kita lakukan semata karena Allah ta'ala? Jujur, sudahkah pernah kita tinggalkan perintah-perintah Allah padahal wajib? Belum lagi, sudahkah kita jalankan sesuai dengan syariat dan hakikat yang sesungguhnya akan ibadah yang kita persembahkan? Boleh jadi masih banyak riyaknya, ujubnya, dan boleh jadi kita lakukan ibadah sholat misalnya. Bukankah buah dari sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jujur, kita sudah sholat, tapi boleh jadi perbuatan keji dan munkar masih mewarnai jiwa keseharian kita. Belum lagi hal ihwal segala perintah-perintah Allah yang lainnya. Kalaupun kita sudah berpuasa, sudahkah kita mempuasakan selama ini setelah Ramadan? Puasa dalam artian menahan. Sudahkah mata kita puasakan dari melihat hal-hal yang tidak diperkenankan? Sudahkah lisan ini kita puasakan dari menggunjing, gibah, memfitnah? Sudahkah telinga ini kita puasakan dari mendengar hal-hal yang tak berguna,
justru asik mendengarkan hal ihwal yang terpancing kita untuk turut serta gibah, bahkan menggunjing pun kita asik mendengarkannya. Sudahkah tangan ini betul-betul kita fungsikan di jalan yang Allah ridhoi, langkah kaki kita? Oh sungguh, dari satu sudut saja, dari satu sisi saja perintah Allah, jika kita muhasabahi, kita renungkan, kita introspeksi mawas diri, maka terkuak rahasia betapa diri kita jauh dari yang Allah inginkan. Belum lagi larangan-larangannya, maksiat, munkarat, aneka dosa lahir batin yang lalu, yang kini, besar kecil, yang disengaja ataupun tanpa kita sadari. Astagfirullahaladzim. Asyik kita berupaya terus menguak rahasia diri kita, betapa banyak noda, banyak khilaf, banyak salah, sehingga kita tidak asyik untuk menilai di luar diri kita. Kita pun sadar banyak kedunguan, kebodohan, kehilapan, kesalahan yang kita lakukan. Terbongkar rahasia diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Belum lagi dikala menerima karunia-karunia Allah yang ketiga, nikmat-nikmatnya, jangan-jangan belum kita syukuri, yang ada keluh kesah, yang ada seolah Allah ingin selalu cocok dengan yang kita inginkan. Bukan kita yang harus ridho seraya mensyukuri aneka karunia nikmatnya yang sampai detik ini tetap Allah berikan. Nafas yang masih asik kita nikmati, udara, kemudian semua, bukankah kita masih bisa menikmati, bisa melihat, mendengar, bertutur kata, masih bisa berpikir. Karunia nikmat Allah sangat luar biasa. Boleh jadi alfa lupa kita syukuri, kita fokus pada yang luput-luput saja, padahal yang kita miliki saat ini, yang Allah berikan karunia-Nya saat ini, oh sungguh amat sangat luar biasa. Dan yang keempat, dikala ujian kehidupan datang yang membuat diri kita tidak nyaman terkait dengan masalah keuangan, terkait dengan masalah kesehatan, keharmonisan, aneka ujian apapun, sudah tepatkah kita menepati, menyikapinya dengan jalan yang diridhoi Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar, salat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sudahkah kita tepat menyikapi dengan tawakal yang total sesungguhnya pada Allah, seraya ridho atas takdirnya dan tetap mengikhtiarkan atas izin Allah di jalan yang diridhoinya? Sahabat-sahabat sekalian, rahasia-rahasia di balik muhasabah sungguh amat sangat luar biasa, dahsyatnya untuk senantiasa kita lakukan untuk kebaikan, perbaikan diri kita, baik secara hablum minallah maupun hablum minan nas, dan pada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita, dan senantiasa umur yang tersisa kita syukuri, kita bertekad dengan sungguh-sungguh untuk selalu berubah lebih baik dan lebih baik, mengungkap rahasia-rahasia di balik muhasabah yang kita lakukan,
Dan tentunya kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah amat sangat mengetahui dengan detail apa-apa yang kamu perbuat. Semoga Allah rahmati berkahi ridhoi kita dan senantiasa selalu dalam kasih sayangnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati sayangi kami semua dari sisi-Mu dan jadikan segala urusan kami, bimbing ya Allah dalam petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.